Selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali akhirnya Losuwonon bisa kembali menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Oke, sekarang waktunya kita mau mulai ibadah kita. Semuanya yuk sekarang kita bangkit berdiri, ambil sikap yang baik ya. Karena ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang semuanya yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa kembali beribadah sekolah minggu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, dan untuk itu mohon Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Ampuni kami juga ya Tuhan, jikalau dalam 1 minggu ini kami banyak berbuat dosa. Layakanlah kami, ampunilah kami untuk bisa hadir di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih berdiri ya adik-adik semua. Mau ajak kita semua sama-sama mau nyanyikan satu lagu yang mengatakan haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyi dengan semangat ya. Semuanya ikut bertepuk tangan dan bernyanyi dari rumah ya. Pujilah Allah karena kasih-Nya mengutus Yesus yang mati dan telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Sekali lagi ya. Pujilah Allah karena terang-Nya memimpin kita menuju keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Ayo dengan lebih semangat lagi kita mau memuji Allah kita karena Dia kasih-Nya itu besar bagi kita ya. Pujilah Allah karena kasih-Nya. Pujilah Allah karena kasih-Nya mengutus Yesus yang mati dan telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Wah, kita bersyukur ya, kita punya Allah yang kasih-Nya besar buat kita. Oke, saat ini semuanya adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu ayo ambil sikap duduk yang baik, ambil Alkitabnya ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu yuk kita mau nyanyi satu lagu. Baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin kami dan berikan pengertian kepada kami supaya kami bisa mengetahui apa cerita firman Tuhan hari ini. Dan pimpin juga Lause Cindra yang akan membawa firman hari ini. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Amin. Anak-anak, apakah kalian tahu siapa yang ada di gambar ini? Bapak ini adalah seorang seniman. Dia pemahat patung. Dia dapat membuat dan memahat patung dengan baik. Bisa berbentuk binatang, ada yang berbentuk manusia, dan juga tanaman ya. Anak-anak, apakah boleh ya kita membuat patung? Ya boleh saja, asalkan kita tidak menyembah patung itu. Nah, di dalam Alkitab ada loh cerita mengenai bangsa Israel membuat patung dan menyembahnya. Ada di mana itu? Ada di Keluaran 32 ayat 1 hingga 20 dan Keluaran 34 ayat 1 hingga 11. Mari anak-anak, kita mendengar firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Nah, waktu itu bangsa Israel sudah keluar dari negara Mesir dan mereka sudah sampai di Gunung Sinai. Maka mereka berkemah di sana. Allah kemudian memanggil Musa. Musa, naiklah ke Gunung Sinai. Aku akan membuat 10 perintah Allah buat seluruh bangsa ini dan peraturan-peraturan yang harus mereka taati. Nah anak-anak, pergilah Musa ke atas Gunung Sinai dan bertemu dengan Tuhan. Tapi tidak secara langsung, karena untuk memandang mata Tuhan dan wajah Tuhan itu tidak bisa bagi orang biasa ya. Jadi Tuhan berbicara kepada Musa. Anak-anak, hari pertama, kedua, ketiga, sampailah pada hari yang ke-40, Musa sudah meninggalkan bangsa ini. Kira-kira apa yang terjadi dengan bangsa Israel ketika Musa berbicara dengan Tuhan di atas Gunung Sinai? Nah, mari kita lihat. Ditulis di dalam Alkitab bahwa bangsa ini mendatangi Harun. Harun saat itu menjadi imam besar bangsa Israel. Ketika Musa pergi menghadap Tuhan, dia yang memimpin bangsa ini. Datanglah berbondong-bondong bangsa ini. Kita sudah 40 hari ya ditinggal Musa. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Kami ingin
seorang Allah, maksudnya ya, yang seperti bangsa-bangsa lain itu, yang bisa memimpin kami. Kemudian karena didesak-desak terus, maka Harun berkata, "Baiklah, kumpulkan perhiasan yang ada." Maka bangsa ini mengambil perhiasan dan mereka kemudian menyerahkan kepada Harun, dan Harun membuat sebuah patung anak lembu emas. Anak-anak, menurut kalian, apakah perbuatan ini benar? Perbuatan ini tidak disukai oleh Allah. Perbuatan ini salah karena mereka menginginkan Allah yang lain, padahal Allah sendiri yang sudah memimpin mereka. Nah, anak-anak, pada saat Musa berbicara dengan Tuhan di atas, apakah Tuhan Allah kita tahu apa yang diperbuat oleh rakyat Israel? Musa mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu. Kemudian Allah berkata kepada Musa, "Musa, turunlah. Lihatlah bangsa ini. Mereka sudah berpaling dariku. Mereka sudah membuat anak lembu emas dan mereka menyembahnya. Mereka memberikan korban persembahan kepada patung lembu emas ini. Turunlah." Musa turun dengan membawa 2 loh batu yang sudah Tuhan buat. Maka ketika Musa sampai di bawah kaki gunung, Musa melihat betapa bangsa ini sudah seperti kuda liar. Mereka sudah tidak lagi mengenal Tuhan. Mereka menyanyi, menari di depan patung lembu emas ini sambil menyuarakan, "Inilah Allah kami yang telah memimpin kami keluar dari Mesir." Anak-anak tahu siapakah yang memimpin bangsa ini keluar dari Mesir? Tidak lain adalah Allah sendiri. Maka Musa menjadi murka dan Musa menjadi marah. Akhirnya Musa sampai membanting kedua loh batu ini hingga jatuh berkeping-keping. Dan Musa menjadi sangat sedih. Musa kemudian mengambil patung lembu emas ini dan kemudian meremukkan dan menghancurkannya. Maka Musa berkata kepada Harun, "Apa yang kamu lakukan ketika aku tidak ada bersama bangsa ini? Seharusnya engkau memimpin bangsa ini dengan baik." Maka kata Harun, "Bangsa ini mendesak-desak aku untuk membuatkan mereka Allah lain. Dan mereka kemudian mengumpulkan emas dan aku membuatkan mereka patung lembu emas." Anak-anak, kemudian Musa berkata kepada seluruh bangsa ini, "Mulai sekarang, siapa yang masih mau taat kepada Allah, ikut bersamaku. Tetapi siapa yang tidak mau ikut, Tuhan akan mendatangkan hukuman." Kira-kira semua akan ikut dengan Musa? Anak-anak, ada yang tidak mau ikut. Nah, bagi yang tidak mau taat dan ikut Allah, mereka mendapatkan hukuman. Setelah selesai, beberapa saat Allah berbicara kepada Musa. "Musa, datanglah ke atas gunung Sinai. Bawalah 2 loh batu seperti yang sudah aku berikan kepadamu dulu." Maka Musa cepat-cepat mempersiapkan 2 loh batu yang seperti Allah sudah buatkan sebelumnya. Kemudian keesokan harinya
Musa datang ke atas gunung Sinai. Dan Tuhan juga berpesan pada Musa supaya tidak ada seorang pun yang boleh mengikuti Musa, karena gunung Sinai itu penuh dengan kekudusan Allah. Musa naik ke atas gunung Sinai dan Tuhan datang di tengah awan. Musa memohon ampun kepada Tuhan atas apa yang diperbuat oleh bangsa ini. Musa kemudian memuliakan Tuhan dan berkata, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya, yang meneguhkan kasih-Nya kepada beribu-ribu orang dan yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Maka Allah berkata pada Musa, Musa, mulai hari ini aku akan menyertai bangsa ini dan diam di antara bangsa ini, dan biarlah mereka mengetahui perbuatan-perbuatan yang hebat yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, supaya bangsa-bangsa lain yang ada di tengah-tengahmu melihat betapa dahsyatnya Allah, dan biarlah mereka hanya menyembah Aku, Allah yang kasih dan penyayang. Kemudian Musa bersujud pada Tuhan dan mohon ampun. Tuhan, ampunilah bangsa Israel. Ampunilah bangsa ini yang tegar tengkuknya. Biarlah mereka mendapatkan kasih-Mu. Biarlah Allah boleh tinggal bersama kami di tengah-tengah kami, memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang baik di hadapan Tuhan, menjadi bangsa yang taat. Anak-anak, Tuhan mendengarkan apa yang dikatakan Musa. Musa memohon ampun pada Tuhan, dan kemudian Tuhan berbicara dengan Musa dan membuat 10 perintah Allah untuk diberikan kepada bangsa ini. Anak-anak, kita sebetulnya pernah melakukan hal-hal yang sama seperti orang Israel. Tapi kita memang tidak membuat patung lembu emas. Tapi kita kadang-kadang melakukan sesuatu yang melebihi kasih kita kepada Allah. Kita senang main game sehingga kita melupakan untuk beribadah. Kita melupakan Allah. Kita lebih memilih untuk bermain game dan melakukan hal-hal yang lain yang tidak Allah sukai. Anak-anak, Allah mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar mau beribadah sesuai yang diajarkan oleh Tuhan Allah kita yang seperti dituliskan dalam Alkitab. Mari kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita jangan sampai seperti orang Israel, kita meninggalkan Allah. Lalu percaya anak-anak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga akan menyukakan hati Allah. Anak-anak, mari kita belajar ayat hafalan hari ini dari Keluaran 20 ayat 4a. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita menyembah Allah kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami apabila kami seringkali tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi kami asik melakukan kegiatan lain yang seringkali melupakan Tuhan. Tuhan, kami belajar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Bapa di surga.
Tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus yang kami sembah. Biarlah firman ini dapat membantu kami setiap hari untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus in my heart. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus in my heart. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa lakukan yang pertama dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar, atau adik-adik sekalian juga bisa scan kris berikut ini. Oke, saat ini yuk semuanya kita mau bangkit berdiri. Ya, semuanya ibadah kita sudah selesai dan saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, semuanya silakan duduk kembali. Wah, ibadah kita sudah selesai. Namun, Lause juga ingin nih mengharapkan adik-adik semua untuk ayo ikut sama-sama kita ibadah onsite di gereja jam 9 pagi di lantai 3, oke? Kalau kalian bisa datang, Lause akan lebih senang. Kemudian juga jangan lupa untuk share video ibadah kita ke teman-teman atau mungkin ke keluarga kalian. Mungkin ada saudara-saudara yang belum beribadah pada pagi hari ini. Kirimkan ya video ini supaya kita ibadah sama-sama. Oke? Itu saja pengumuman dari Lause. Happy Sunday and God bless you all. Bye-bye.